Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Wismiarti, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Surabaya dengan unit kerja SMP Negeri 37 Surabaya. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya dalam penerapan modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah bagaimana perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas. Perasaan saya adalah saya bertekad untuk selalu mengoreksi pembelajaran saya dan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam kelas saya. Misalnya, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Contohnya adalah saya tidak terlalu sering menggunakan metode ceramah, karena itu hanya akan membuat siswa menjadi pasif. Yang kedua adalah saya harus mampu menjadi pendidik yang menuntun dengan cara lebih banyak mengajak siswa untuk berdiskusi dan berkolaborasi dengan sesama siswa. Yang ketiga adalah saya harus mengenalkan dan membiasakan siswa untuk mengamalkan nilai-nilai budaya yang ada di sekolah melalui pembiasaan. Yang kedua adalah saya harus mampu berkolaborasi atau bekerja sama dengan teman sejawat saya di sekolah, agar praktik baik yang saya lakukan bisa diterapkan oleh teman guru lain di kelasnya. Dan yang ketiga adalah saya harus terus belajar dan menggali ide-ide kreatif yang menarik untuk saya terapkan di kelas saya. Yang kedua adalah ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Yang pertama adalah agar siswa lebih mengenal budaya daerah atau pembiasaan yang diterapkan di sekolah, maka saya harus berperan aktif dalam penerapan pembiasaan baik di sekolah. Antara lain, pembiasaan salam, sholat duha, dan tadarus bagi kaum muslim dan saat teduh bagi umat Nasrani. Yang kedua, pembelajaran yang saya lakukan selama ini menggunakan metode ceramah, di mana siswa menjadi pasif. Untuk itu saya membuat agar siswalah yang lebih aktif dengan cara menerangkan pada temannya sendiri dengan menerapkan prinsip tutor sebaya. Saya berharap penerapan pembelajaran tutor sebaya ini anak akan jauh lebih mudah mengerti materi karena mereka bisa saling membantu serta meningkatkan rasa gotong royong sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sehingga ide saya pada aksi nyata ini adalah yang pertama, berperan aktif dalam pembiasaan baik di sekolah yang mencerminkan budaya sekolah, yaitu senyum, sapa atau salam, dan salim. Yang kedua adalah menerapkan metode pembelajaran tuan rumah dan tamu serta menggunakan media infraboard. Melalui metode ini saya berharap bisa meningkatkan nilai gotong royong dengan prinsip pembelajaran tutor sebaya dan menggunakan media yang dirancang oleh siswa sendiri. Dan tentu saja saya berharap metode ini bisa menyenangkan bagi siswa. Aksi nyata saya yang pertama yaitu berperan aktif dalam membangun pembiasaan atau budaya sekolah dengan cara mengikuti kegiatan pembiasaan budaya di sekolah. Di antaranya adalah senyum, sapa atau salam, dan salim. Yang kedua adalah sholat duha atau saat teduh bagi non-muslim serta tadarus. Selanjutnya adalah yang kedua, menerapkan metode pembelajaran tuan rumah dan tamu serta menggunakan media infraboard. Yang saya lakukan, yang pertama adalah tahap perencanaan. Pertama, saya akan berkonsultasi
atau berdiskusi dengan kepala sekolah saya dan teman sejawat. Yang kedua adalah saya akan membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Di tahap penerapan, saya menerapkan metode pembelajaran tuan rumah dan tamu serta menggunakan media infraboard. Mengapa infraboard? Karena media ini mudah ditemukan, mudah diaplikasikan, dan murah harganya. Cara penerapan metode tuan rumah dan tamu ini adalah: yang pertama, guru membagi siswa dalam 8 kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 4 siswa, 2 siswa berperan sebagai tuan rumah dan 2 siswa berperan sebagai tamu. Yang kedua, guru membagi materi menjadi 8 subbab. Masing-masing kelompok membahas materi 1 subbab saja. Kemudian masing-masing kelompok diberi waktu oleh guru untuk mengeksplor materi dan hasil eksplorasi materi akan dituliskan pada infraboard. Guru memberi kebebasan pada siswa, boleh menuliskan dalam bentuk gambar, bagan, atau tulisan. Kemudian siswa dibimbing oleh guru dalam membuat infraboard. Setelah semua infraboard selesai, segera tamu berkunjung ke infraboard kelompok lain dan dijelaskan oleh tuan rumah apa isi infraboardnya. Kemudian guru meminta siswa bertukar peran, dan yang terakhir guru mengecek pemahaman siswa. Ini adalah video penerapan metode tuan rumah dan tamu dengan media infraboard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mengajar di kelas 9A materi reproduksi tumbuhan. Saya akan menggunakan metode pembelajaran tuan rumah dan tamu. Setiap kelompok ada yang 2 orang menjadi tuan rumah, 2 orang yang menjadi tamu. Kemudian yang menjadi tamu akan berkunjung ke kelompok yang lain untuk mendapatkan penjelasan. Untuk evaluasinya, saya akan menanyai anak-anak yang tadinya menjadi tamu di kelompok lain, akan saya tanyakan. Dan itu akan menjadi salah satu kriteria penilaian pada pembelajaran saya hari ini. Nah, sekarang ikuti penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar. Kemarin sudah dijelaskan, kita akan menjadi tuan rumah dan tamu ya. Bab apa ini? Bab reproduksi tumbuhan. Nah, kalian sudah bersama dengan kelompoknya ya. Nah, sekarang masing-masing kelompok yang pertama perkembangbiakan umum, mana yang jadi tamu? Mana yang jadi tamu? Ya. Ini mana yang jadi tamu? Ya. Ini siapa yang jadi tamu? Ya. Mana yang jadi tamu? Ya. Kamu mana yang jadi tamu? Oh iya, kamu jadi tamu? Oke, mana yang jadi tamu? Kamu? Ya. Kelompok 1, kelompok 2, saya anggap ya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelompok, betul? Nah, sekarang kelompok yang menjadi tamu di kelompok 1 segera bertamu ke kelompok 2. Yang menjadi tamu kelompok 2 bertamu ke kelompok 3. Yang menjadi tamu kelompok 3 segera bertamu ke kelompok 4 dan seterusnya. Ayo lakukan. Segera bertamu ke kelompok-kelompok yang lain. Ayo. Ayo segera bertamu. Kamu bertamu ke kemudian anak sekarang yang kalian yang sudah jadi tamu sudah bertamu ke kelompok yang lain. Oke, sekarang tuan rumah segera menjelaskan ke kelompok tamu dimulai dari sekarang. Tuan beri waktu 5 menit. Nah, ini adalah tuan rumah menjelaskan ke tamu. Nanti tamunya yang akan saya tanyai. Nah, ini juga adalah tuan rumah yang sedang menjelaskan ke tamu. Nanti tamunya juga yang akan saya tanya. Adalah tuan rumah yang juga sedang menjelaskan pada tamu.
Ini adalah ya seperti itu bagus. Tamunya boleh catat. Adalah tuan rumah yang sedang menjelaskan pada tamu. Ya, adalah tuan rumah yang sedang menjelaskan. Adalah tuan rumah yang menjelaskan tamu. Ini juga ya. Anak-anak selesai waktu penjelasannya sudah 5 menit. Seperti waktu yang sudah kita sepakati, maka Bu Ani akan menguji tamunya. Bu Ani mulai dari kelompok ini. Macam-macam penyerbukan. Nah, siapa yang jadi tamu tadi? Ayo, tadi apa yang dijelaskan oleh tuan rumah? Karena tuan rumah dia. Macam ini ya, kamu tidak apa-apa bergantian. Penyerbukan adalah proses jatuhnya puting permukaan pada bunga. Saya ulangi, proses jatuhnya Serbuk sari pada permukaan putih yang terjadi pada bunga. betul. Jatuhnya apa yang jatuh? Serbuk sari pada permukaan. Ada berapa macam penyerbukan? Macam-macam penyerbukan ada berapa? Macam-macam penyerbukan ada berapa? Ada 4. Ada 4 apa saja? Penyerbukan sendiri yang disebut autogami, penyerbukan tetangga yang disebut gonogami, Ya. penyerbukan silihan yang disebut alogami atau senogami, Ya. penyerbukan bastar yang disebut hibridogami. Ya. Apa artinya autogami? Yaitu serbuk sari yang menempel pada putih yang berasal dari bunga itu sendiri. Ya, dalam satu bunga ada benang sari dan putih. Benang sarinya jatuh di Bunga itu sendiri. Kalau tetangga, Mbak, kamu jelaskan? Ya, dalam satu pohon. Ya, kan dalam satu pohon ada banyak bunga. Bisa jadi serbuk sarinya menyerupi bunga lain. Ya, tapi dalam satu pohon. Kalau silang, kamu Mas? Yang menempel pada kepala putih yang berasal dari bunga, tumbuhan lain dan tumbuhan asal. Dan masih sebelum jenis yang sama. Iya, dalam jenis yang sama. Jadi dari pohon lain, ya. Kamu jenisnya sama, mangga dengan mangga, ya. Tapi dijejer-jejer sehingga dekat, ya. Kemudian kamu Mbak, kalau bastar, ya berbeda jenis. Nah, perantaranya ada berapa macam? Yang kalau perantaranya burung namanya ornitogami. Kalau perantaranya angin, angitogami. Ya, kalau yang perantaranya manusia, androgami. Pintar, ya. Terima kasih. Setelah itu switch ya. Semua bersama kelompoknya kita akan refleksi. Ayo duduk bersama kelompoknya. Anak-anak bagaimana? Senang belajar seperti ini? Refleksi. Meskipun masih ada beberapa anggota kelompok yang pasif, namun sebagian besar siswa aktif, gembira, dan memahami materi yang dikunjunginya. Dan ini adalah video testimoni siswa. Kami sangat senang belajar dengan media infraboard dan metode tuan rumah dan tamu. Dan kami giat belajar untuk persiapan presentasi. Dan kami melakukannya dengan gembira. Terima kasih Bu Ani. Ini adalah video testimoni teman sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nino, guru IPA di SMP 37 Surabaya. Saya merupakan rekan kerja sejawat dari Bu Ani Ismiati, sesama guru mapel IPA di SMP 37 Surabaya. Tadi saya sudah melihat pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ani dengan menggunakan media infraboard dengan metode tuan rumah dan tamu. Anak-anak begitu senang sekali pembelajaran dengan menggunakan
metode tuan rumah dan tamu, dan sangat menarik. Anak-anak aktif sekali dan mudah untuk menyerap pembelajaran ini. Saya sangat terinspirasi dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ani, karena media yang digunakan Infrabot ini sangat mudah dan murah untuk dilakukan oleh anak-anak. Dan anak-anak ini hasil dari media Infrabot yang telah dibuat oleh anak-anak dan akan dipamerkan pada penerimaan rapot nanti. Sukses selalu Bu Ani. Video pengimbasan teman sejawat dan video testimoni orang tua siswa. Bu Ani, menarik sekali pembelajaran tadi yang dengan menggunakan Infrabot. Bagaimana cara membuatnya, Bu Ani? Oh, ini membuatnya sangat mudah, Bu Nino. Pertama, anak dibagi menjadi kelompok-kelompok. Satu kelompok 4 orang anak. Kemudian kita beri masing-masing kelompok materi-materi yang ada di bab 2 ini. Setelah itu anak membaca, mempelajari di rumah bersama kelompoknya. Kemudian mereka menuangkan pengetahuannya apa yang mereka baca di dalam Infrabot ini. Nah, saya memberi kebebasan pada anak-anak. Ada yang menghias dan membuatnya dengan model panda, ada yang model bunga, ada yang modelnya astronot. Jadi terserah mereka menghiasnya. Saya beri kebebasan menurut kesenangan mereka. Kemudian anak-anak itu akan bertamu ke Infrabot teman-temannya yang lain untuk mencari tahu ini apa maksudnya. Nanti temannya yang menjadi tuan rumah akan menjelaskan kepada tamunya. Begitu seterusnya. Jadi bertamu ke Infrabot yang lain, begitu. Kemudian ditukar. Yang awalnya jadi tuan rumah jadi tamu, yang awalnya tamu jadi tuan rumah. Kemudian sama, melakukan hal yang sama, bertamu ke Infrabot temannya yang lain. Dan temannya saling memberikan informasi atas Infrabot yang sudah mereka buat. Bagaimana Bu Nino? Senang dan senang sekali ya, saya akan mencobanya di kelas saya nanti. Ya, walaupun sekarang belum, nanti saya akan lakukan. Ya, terima kasih ya Bu Ani ya. Ya, nanti kalau perlu apa-apa Bu Nino bisa menanyakan ke saya. Ya, terima kasih Bu Ani. Sukses selalu Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Yuli, wali murid dari Nadia Salma Paramita kelas 7A. Yang mana Nadia Salma Paramita ini merupakan murid dari Bu Ani. Beliau mengajar di kelas 7A. Dulu anak saya tidak menyukai mata pelajaran IPA, tetapi sekarang menurut dia pelajaran IPA ini adalah pelajaran yang sangat menyenangkan karena anak-anak diajak untuk bermain, kemudian melakukan praktikum, kemudian diajak bernyanyi. Jadi dengan belajar IPA menurut dia tidak terlalu sulit karena dengan Bu Ani ya, mereka diajak untuk selalu bergembira ya, sehingga pelajaran yang tadinya menakutkan menjadi pelajaran yang sangat menyenangkan bagi anak-anak. Terima kasih. Demikian pemaparan aksi nyata saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.